Baik, kita ke informasi selanjutnya. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada hari Rabu pagi. Hingga Rabu pagi korban tewas yang ditemukan berjumlah 17 orang. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu korban musibah tanah longsor di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada hari Rabu pagi. Jasad berkelamin laki-laki ini langsung dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap untuk segera dilakukan proses identifikasi. Jasad yang ditemukan ini merupakan korban tewas yang ke-17. Usai evakuasi korban ke-17 tersebut, petugas SAR gabungan kembali melanjutkan proses pencarian. Alat berat pun diterjunkan untuk evakuasi korban lain yang diduga masih tertimbun longsor. Ya, 200 lebih kepala keluarga di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat mengosongkan rumah. Mereka mengungsi karena khawatir akan terjadi longsor susulan. Warga terdampak musibah tanah longsor di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mulai memindahkan barang-barang berharga mereka untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Warga terpaksa mengosongkan rumah karena khawatir akan kembali terjadi bencana tanah longsor. Di zona merah, takutnya nanti apabila ada susulan kita tidak tahu. Terjadi longsor dari perumahan, itu bahkan dari atas juga kemarin saya menyisir. Udah ada longsoran, bambu, terus udah jalan mulai retak, ada di sebelah dekat tapang, di atas udah mulai longsor lagi. Sementara itu, berdasarkan kajian sementara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menilai, lokasi longsor memang berada di titik rawan. Lagi kita melihat dari tata guna lahannya, atas pemukiman, bawah pemukiman, di tengah-tengah perkebunan, di daerah cekungan. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya menjadi satu acuan bahwa Anda sedang berada di wilayah jalur air, ya kan? Ya. Dan ini kasus ini bukan hanya di sini aja, nanti juga bisa di seluruh wilayah dengan pola-pola yang sama. Tercatat ada sebanyak 214 kepala keluarga di wilayah RW 10 Kampung Bojong Kondang yang telah mengungsi. Akibat longsor yang terjadi Sabtu lalu, 16 jiwa melayang, sementara 22 orang yang tertimbun longsor masih dalam pencarian. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Nah, Ustadz, ini bersiap sebelum terjadinya bencana. Bagaimana Ustadz melihat hal ini, termasuk tadi warga yang sudah banyak mengungsi karena khawatir terjadinya longsor susulan ini, Ustadz? Ya, ini baik sekali ya. Agama menuntun tindakan-tindakan preventif. Ya, jadi kalau agama kan tidak hanya kemudian mengatur di akhir, tetapi dari awal tindakan-tindakan preventif agar supaya tidak terjadi. Nah, salah satu tujuan ya maqasid syariah itu salah satunya ya hifzun an-nafs. Jadi bagaimana melindungi hidup, ya, kehidupan itu sendiri. Karenanya bagaimana tadi sudah dilakukan mengosongkan tempat dan lain-lain. Ini penting sekali agar supaya kita itu selamat dan tetap bisa menjalankan kehidupan, tetap bisa menjalankan amal ibadah dalam keseharian. Ya. Ini penting sekali. Dan lebih dari itu juga, tadi para ahli tadi menyampaikan bahwa untuk membuat pemukiman-pemukiman di jalur air, pemukiman di tanah-tanah yang rawan longsor dan lain-lain, ini saya kira sudah saatnya semua pemerintah daerah ya terutama memperhatikan ini ya. Jadi ini kan kalau terjadi hal seperti ini kan ya memprihatinkan sekali gitu ya, banyak korban jiwa dan lain-lain hanya karena permasalahan letak dari perumahan yang tidak ideal atau misalnya justru bukan hanya tidak ideal tetapi berbahaya gitu. Nah ini darurat ini, saya kira ini satu ibrah, satu pelajaran yang bisa kita ambil untuk semua daerah. Jangan sampai kita mengulangi atau melakukan kelalaian yang sama, kira-kira seperti itu. Ya, lalu bagaimana ini Ustadz Islam mengatur hubungan antara manusia dengan alam yang kita pijak saat ini, Ustadz? Ya, manusia ini kan khalifah ya. Jadi yang namanya khalifah itu sebetulnya lebih dipahami sebagai pemakmur ya. Jadi bukan hanya pemimpin tapi yang memakmurkan. Khalifah itu yang memakmurkan. Jadi artinya ketika manusia menjadi khalifah, manusia adalah diberi amanah untuk menjaga keseimbangan alam. Ini manusia yang bertanggung jawab terhadap jangan sampai hutan-hutan ditebis dengan nafsunya yang akhirnya kemudian terjadi banjir, longsor dan lain-lain. Jangan sampai kemudian melakukan polusi, jangan sampai itu alam itu. Jadi
karenanya memang bagaimana kearifan atau tuntunan-tuntunan agama ini perlu kita lakukan. Jangan sampai kita kemudian merendahkan atau melalaikan tuntunan agama yang dianggap bahwa ini hanya tumbuhan, ini hanyalah binatang, lain-lain. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Karenanya perlu kita laksanakan, kita implementasikan apa-apa yang dituntut oleh Al-Quran di dalam bagaimana kita itu kemudian membuat rumah, bagaimana kita itu kemudian berhubungan dengan alam, bagaimana kita menanam pohon, bagaimana, kan inilah yang kita harus lakukan. Jadi tidak hanya melulu permasalahan ritual saja, tetapi bagaimana akhlak kita bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap alam. Ini penting. Ya, insya Allah. Nah, kalau di dalam Al-Quran sendiri ini Ustadz, adakah sanksi yang diberikan apabila ada manusia yang merusak alam, Ustadz? Yang jelas begini, setiap kebajikan adalah sodakoh. Artinya apa? Setiap apa-apa yang baik yang dilakukan itu adalah mendatangkan pahala. Tentu sebaliknya, segala sesuatu kemudaratan itu akan mendatangkan dosa. Nah, disinilah sebetulnya aturan bagaimana motivasi khauf dan roja. Motivasi, ada yang namanya khauf, rasa takut, ada yang namanya prinsip punishment, prinsip dosa, ada juga prinsip yang namanya reward, pahala. Nah, inilah yang mengatur manusia agar supaya manusia masuk ke dalam tuntunan. Ya, nah, bayangkan semut yang kecil saja kalau misalnya kemudian seseorang membunuhnya, ini dilarang dalam agama, begitu ya. Membunuh tanpa alasan yang hak itu berarti tidak adil. Memotong tumbuhan dengan keisengan saja itu termasuk zalim gitu. Nah, ini permasalahannya. Ini yang seringkali tidak dipahami, Mas. Masih banyak orang-orang yang memahami yang namanya agama hanya ritual untuk sholat dan lain-lain. Padahal intinya adalah akhlak. Ya. Inamamu itu liutami makarimal akhlak. Rasulullah SAW diturunkan ke dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap binatang, tumbuhan, dan alam ini. Nah, itu dia, manusia punya kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam dan juga perlu turun tangan dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang baik termasuk permukiman yang aman. Mana-mana saja lokasi yang aman bisa digunakan oleh masyarakat begitu ya, yang tidak mengalami titik-titik rawan ataupun zona merah longsor, bencana banjir dan sebagainya. Baik, dan informasi tadi menutup perjumpaan kita tausiah bersama Ustadz Erik. Terima kasih banyak kepada Ustadz Erik Yusuf yang sudah berkenan memberikan tausiahnya kepada kami.